Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, sekarang kita ingin beribadah. Pastikan teman-teman semua sudah mandi, sudah makan, dan berpakaian dengan rapi. Hari ini kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan, tolong membimbing kami. Tolong berkati juga Tuhan kakak-kakak yang melayani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita mulai ibadahnya. Kakak-kakak, yuk kita mulai. Shalom pasukan! Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Kak. Luar biasa Kak Evi. Betul. Sudah siap memuji menyembah Tuhan? Siap. Kurang afdol nih kalau kita nggak tes pasukannya Betul, dulu. kami siap. Yuk semuanya posisi siap. Ayo posisi siap dulu pasukan. Posisi siap, sudah? Kita hitung bareng-bareng ya Kevi. Oke. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Dimulai buat Tuhan Yesus. Yuk pasukan, kita mau bersuka cita hari ini. Semuanya joget ya. Semuanya gerakin badannya. Kita bersuka buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian.
Sudah. Sekarang pasukan boleh Boleh duduk lagi. Sekarang sikapnya udah mulai sungguh-sungguh ya. Kita mau siapin hati kita. Udah gak ada yang main-main lagi. Kita mau bilang, Yesus, ku suka memujimu. Yesus, ku suka menyembahmu. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Lebih sungguh lagi
kehadirannya, rasakan jamahannya. Angkat tanganmu adik-adik, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ayo angkat tangannya dua-duanya, katakan. Lebih sungguh lagi, ini komitmenku Tuhan. Jangan tutup matamu, ku sanjung namamu. Lebih lagi katakan selamanya. Selamanya tekadku berdiri, ayo adik-adik. Ya selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat tertinggi. dua-duanya. Kita mau berdoa hari ini. Kita mau berperang adik-adik. Ayo adik-adik. Kita mau berdoa buat Indonesia. Ayo angkat doamu buat Indonesia. Katakan, Indonesia, diberkatilah Indonesia. Diberikanlah hikmat-Mu atas
presiden, atas wakil presiden, atas pemerintahan yang ada di Indonesia. Siakarana maya ralalala. Ayo adik-adik dari rumah, angkat tanganmu, angkat doamu buat Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia di hatimu Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia yang baru, Indonesia yang penuh kemuliaan, Indonesia yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia, terjadi dalam nama Yesus. Akan bangkit generasimu di Indonesia, generasi yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi dengan dosa. Dan kami percaya Indonesia dipulihkan. Jauhkan dari bencana alam Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia Tuhan, Engkau yang memulihkan ya Bapa. Dari kota-kota, provinsi, desa-desa Tuhan. Pulau-pulaunya diberkati, airnya diberkati, udaranya diberkati, tanahnya diberkati. Dan orang-orangnya adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, diberkatilah Indonesia Tuhan. Pemerintahannya Bapak, dari desa, kota, provinsi Tuhan diberkati Tuhan Yesus. Dan Pentakosta ketiga terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, bangkit generasimu di Indonesia. Dan kami Tuhan siapkan saat ini hati kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau. Beri telinga seorang murid kepada setiap anak-anak Tuhan. Biar firman-Mu itu ya Bapak dapat bertumbuh, berbuah, dan buahnya dinikmati orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Salam teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, coba lihat di sini, kakak bawa apa? Iya bener banget, banyak banget ya buah jeruknya. Ini hasil ditanam loh adik-adik. Pasti seneng ya apa yang kita tanam berbuah yang banyak. Tahu nggak kalian, sebelum jadi buah jeruk yang banyak ini nih, tadinya hanyalah sebuah benih atau biji jeruk yang ditanam seperti ini. Harusnya ditanam di tanah ya. Gimana ya kita menanam yang baik? Tanah seperti apa ya? Untuk mengetahuinya dengan jelas, yuk kita baca Alkitab. Apakah di Alkitab juga menceritakan tentang cara bertani? Ternyata ada juga, yaitu cerita Tuhan Yesus tentang apa yang harus disediakan supaya benihnya bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Kakak mulai ceritanya ya. Suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Tuhan bercerita ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang. Dan sebagian lagi dimakan oleh burung. Ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya kecil sedikit, sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati. Ada lagi benih yang jatuh di tanah yang baik, tapi sekelilingnya ada semak berduri. Saat benih itu mulai tumbuh, semak yang ada di sekitarnya mulai menghimpitnya, dan benih itu tidak bisa menjadi besar, malah menjadi layu dan akhirnya mati. Dan ada benih lain yang jatuh di tanah yang subur dan bersih dari batu-batu maupun semak berduri. Benih itu kemudian tumbuh, semakin besar dan berbuah yang banyak. Nah, adik-adik, yang Tuhan Yesus maksudkan di sini dengan cerita ini adalah Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termaksud anak-anak. Ada anak-anak
yang ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mendengarkan. Ia malah sibuk bermain dan melakukan hal yang lain. Sehingga sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hilang begitu saja, seperti benih yang jatuh di jalan. Ada juga anak-anak yang mendengarkannya, namun ia segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik, karena dalam pikirannya penuh dengan hal yang lain. Ia lebih sibuk memikirkan permainan-permainannya atau film-film kesukaannya dan sebagainya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga anak yang mendengarkan dengan baik. Ia mulai mengerti tentang firman Tuhan itu. Ketika ia pulang, ia tidak melakukan seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Misalnya, ketika ada teman mengajarkannya mencuri, ia memilih untuk mengikuti temannya. Walaupun ia tahu bahwa itu berdosa. Hal itu seperti benih yang jatuh di semak berduri. Yang sesuai kehendak Tuhan adalah anak-anak yang menyiapkan hati dan juga perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ia melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang telah dibersihkan dari segala hal yang buruk dan mengganggu. Sama seperti pohon jeruk yang berbuah banyak. Adik-adik, Tuhan juga mau kita berakar, bertumbuh, dan berbuah yang banyak, yaitu buah roh. Untuk itu kita harus memiliki hati apa? Iya, hati yang seperti Tuhan mau, seperti tanah yang subur. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja loh, tapi merenungkannya. Kita taruh dalam pikiran kita dengan cara kita mengingat-ingat firman Tuhan itu. Dan juga harus kita lakukan. Adik-adik, di tahun integritas ini, Tuhan mau kita anak-anaknya mempunyai hati seorang murid. Hati seperti tanah yang subur, yang sungguh-sungguh. Yuk, di dalam Tuhan, hari ini mari kita angkat tangan. Kita bersama-sama yuk, ayo adik-adik kita berdoa kepada Tuhan. Minta hati yang subur, hati yang taat, hati seorang murid yang mau diajar dan dididik oleh Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama, adik-adik sendiri yang bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ya Rabb. Terima kasih Tuhan, aku mau jadi anak yang mau taat. Adik-adik sendiri yuk bilang sama Tuhan, terima kasih. Ya Rabb Bapak, ya Rabb Bapak, ya Rabb Bapak, ya Rabb. Mama Papa juga boleh yuk angkat tangannya untuk anak-anak kita, untuk anak-anak. Biar Mama Papa sendiri yang mengurapi anak-anak. Berkati setiap anak-anak yuk Mama Papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang mau diajar Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi kami, pimpin kami. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Terima kasih Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya. Sama-sama yuk kita bilang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak yang taat, memiliki hati seorang murid yang mau diajar. Biar kami Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah Tuhan. Biar kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi anak yang baik, anak yang mau taat. Bahkan kami disukai oleh semua orang. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan pakai kami ya, Allah Roh Kudus, pimpin hidup kami ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu, buat segala firman yang telah Kau berikan, biar tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh merasakannya di dalam hidup kami, lewat perubahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, haleluya, amin. Mari angkat tanganmu pasukan, mari tutup matamu, mari kita mau minta berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, Tuhan kami memohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tanganmu yang kuat, tanganmu yang penuh kemenangan, itu yang menjagai kami, melindungi kami Tuhan, sehingga malapetaka tidak menimpa kami. Kami percaya berkat yang datangnya dari Tuhan itu akan mengubah kami yang terus
akan menjagai kami, memberkati hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan biar anak-anak-Mu Tuhan seumur hidup mereka hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, sekarang waktunya kita beraktivitas yuk. Aktivitasnya kita buat seperti ini adik-adik. Yuk kita mempersiapkan alat-alatnya seperti kertas putih, kertas coklat, kertas warna-warni, pulpen, spidol, lem kertas, double tip adik-adik. Yuk kita buat adik-adik. Setelah semua alatnya sudah siap, kita buat beberapa gambar pasukan. Pertama, kita buat gambar lingkaran kecil dengan kertas kuning dan lingkaran besar dengan kertas putih. Lalu kita buat bunga. Daun dan batang. Kalau pasukan tidak punya kertas warna, dengan kertas putih lalu diwarnai dengan pensil, warna atau krayon. Setelah itu pada kertas coklat kita buat akarnya pasukan. Dan terakhir kita buat penyiraman tanaman. Pasukan bisa minta tolong papa mama untuk gambarin ya. Setelah semuanya sudah digambar, waktunya kita menempelkan kreativitas pasukan. Kita tempelkan lingkaran kecil tadi sebagai matahari pada lingkaran kertas putih. Tambahkan garis melingkar seperti ini pasukan. Setelah itu, ambil kertas warna coklat yang sudah dibuat akar pohon. Lalu ditempelkan di sisi kanan dan kirinya saja ya pasukan. Lalu kita ambil bunga, daun, dan batangnya. Setelah itu tempelkan bunga dan daun pada batang pohon. Wah, tanamannya sudah jadi.
Kita masukkan seperti ini pasukan. Masukkan tanaman pada akar pohon. Lalu tempelkan penyiraman tanamannya dan kita buat titik-titik air. Yeay, kreativitas kita sudah jadi pasukan. Pasukan, Tuhan mau kita punya hati yang tanah yang subur. Artinya kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nggak cuma dengerin aja loh, tapi kita mau melakukannya. Amin pasukan, amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik pasukan kesayangan Tuhan. Tanggal 25 April 2021, ibadah anak at Kids GB Kamboja tidak melalui YouTube ya, tapi kita akan beribadah bersama langsung melalui Zoom. Mohon diperhatikan jam Zoom untuk setiap kelasnya. Kelas pertama, usia kelas 1 sampai 3 SD, Zoom kelas jam 9 pagi. Kelas toddler, usia 0 sampai 6 tahun, Zoom kelas jam 10 pagi. Dan kelas besar, kelas 4 sampai 6 SD, Zoom kelas jam 11 siang. Link Zoom akan dibagikan oleh kakak-kakak melalui grup kelas masing-masing ya. Untuk parents yang belum mendaftarkan anak, mohon langsung DM nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi ke Instagram Sekolah Minggu @kidsgb Kamboja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.